Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila, dan ditanya siapa an-nabiyyu alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya sama sahabat. Apa kata sahabat? Nanya Nabi, an bina'il jannati kaifa bana'uha. Ditanya Nabi Muhammad SAW dari atau tentang bikin surga. An bina'il jannati, dari pembangunan surga. Kaifa bana'uha, bagaimana bikin surga? Faqala, maka Nabi menjawab, labnatun min fiddatin wa labnatun min zahabin. Bangunan surga itu dari fiddah, bangunannya dari perak. Wa labnatun min zahabin, dan bangunannya juga dari emas. Wa malatuha al-miskul adfar, dan debunya aja dari misik al-adfaru, misik adfar. Wa turabuha az-za'faron, tanahnya dari za'faron. Wa khasba'uha, wa khisba'uha al-lu'lu'u wal yakut. Kerikilnya dari permata dan berlian. Kata Nabi, itu surga. Jadi surga tuh bangunannya dari emas, dari perak. Kemudian bau debunya aja tuh kayak misik za'faron. Tanahnya juga, dinding nama kerikilnya itu dari permata sama berlian. Ya kayak di dunia kita nih, pakai semen, pasir, sprit, apa lagi dah? Ya begitu dah. Di dunia. Kalau surga lain, bangunan-bangunan surga tuh dari emas, permata, dari perak, dari misik za'faron. Wah, wanginya luar biasa. Qala berkata, ja'a rajulun min ahlil kitabi ilan nabi alaihi salam. Ada yang datang seorang laki-laki min ahlil kitabi, dari ahli kitab, ilan nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi nanya sama Nabi tentang bangunan-bangunan yang ada di surga, nah ini ada laki-laki yang sebagian dari ahli kitab nanya Nabi. Faqala, menanyakan tu rajul, nanya sama Nabi, ya Abul Qasim, hai Abul Qasim, tajumu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabuna. Hai Nabi, apakah kira-kira penduduk ahli surga itu ya'kuluna, pada makan, wa yashrabuna, dan minum? Orang-orang yang di surga itu pada makan, pada minum gak di sono? Qala nabiyyu, Nabi menjawab, kata Nabi, na'am, iya. Jadi ahli surga juga makan, juga minum. Qala, berkata ni rajul, walladzi nafsi biyadihi, dan yang demi Allah, demi diriku, biyadihi, dengan kekuasaan Allah, inna ahadahum liyu'ta
quwata mi'ata rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasahwati. Inna ahadahu, sesungguhnya orang-orang ahli surga liyu'ta diberikan sama Allah Ta'ala tuh kekuatan mi'ata rajulin, kekuatannya sampai 100 kali lipat. Waktu di dunia misalnya dia kuatnya 100 kali, maka di surga dikasih kekuatan nama Allah 100 kali 100. Lebih kuat. Kuat apanya? Fil akli, makannya. Jadi tadi nyaman sepiring, kita di sana bisa setampah lebih. Kuat. Urusan makan dikasih kuat sama Allah, ahli surga. Wasurbi, dan urusan minum juga kuat. Tadi nyaman segelas atau seliter, dikasih kuat, dikasih sampai 100 kali lipat orang-orang yang ahli surga. Wal jima'i, dan jima, bersetubuh. Tadinya kuat, misalnya di sini 2 kali, 3 kali, 10 kali, kali 100 kuat di sana ahli surga. Dikasih kekuatan sama Allah. Wasahwati, dan sahwatnya kuat. Yang tadinya di sini lemah sahwat, di sana dikasih kuat sampai 100 kali sama Allah Ta'ala. Tuh. Di surga dikasih kekuatan makan, minum, jima, sahwat kuat sampai 100 kali. Kata tuh orang laki-laki. Qala alladhi yaqulu wa yasrabu yakunu lahu hajatun. Kata orang tuh laki-laki, alladhi yaqulu, ketika orang itu yaqulu makan, wa yasrabu, dan minum, yakunu lahu hajatun, maka si manusia itu pasti pengen buang hajat. Kayak di dunia boker ya, modal, iya, ngawaduk, iya, ya begitu dah, ngising. Nah jadi kata tuh orang laki-laki, kalau emang di surga orang-orang ahli surga ini dia pada makan, dia pada minum, otomatis dia juga bakalan pengen ngising, begitu. Lah, wal jannatu thayyibatun, sedangkan surga itu, wal jannatu, dan bermula surga itu, thayyibatun, suci, bersih. Masa iya di surga itu laisa fiha ada, enggak ada di dalam surga tuh ada kotoran. Lah terus dia bokernya, berarti surga banyak banget tokai begitu. Kata dia, kan surga mau bersih. Orang ahli surga dia pada makan pada minum, otomatis dia pengen ngising. Entar dia ngising, kotor dong surga. Sedangkan surga al jannatu thayyibatun, surga itu suci, bersih. Laisa fiha ada, di dalamnya enggak ada kotoran. Dijawab nih, qala Nabi alaihi salam, Nabi menjawab, takunu hajatun ahadun rashan. Memang ia ahli surga, orang-orang di surga tuh makan minum, kemudian dia buang hajat. Benar kata Nabi, benar, takunu hajatun, memang iya buang hajat. Karena buang hajat ini nikmat. Ketika nikmat di dunia, di surga nggak akan dihilangin nikmat. Nikmat nggak lagi modal. Nikmat, nikmat. Coba makan nggak modal, nggak ngising, masuk rumah sakit. Nah nikmatnya lagi kita lagi buang hajat, itu nikmat. Maka di surga pun ada buang hajat. Tetapi kata Nabi, rashan, buang hajatnya ketika di surga itu cair bentukannya, cair, si kotorannya tuh.
yafidu min jildihi, yang keluar cairan kotoran tuh lewat sela-sela atau pori-pori kulit, bukan dari dubur. Dari keringat keluar tuh, min jildihi karashil miski, seperti cairan misik kotorannya yang dimakan kemudian diolah di dalam perut dan jadi kotoran. Ahli surga mah dibuangnya lewat pori-pori kulit, dan itu pun wangi. Karashil miski, seperti cairan misik. Kata Nabi Muhammad SAW berkata, kata Nabi, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga yang ada di surga itu mi'atun wa isruna sofan. Nanti di surga itu ada 120 barisan. Ahli surga ada 120 barisan. Samanuna sofan min umati, kata Nabi, 80 barisan itu dari umatku, kata Nabi. Luar biasa, 80 barisan, mudah-mudahan kita termasuk. Amin. 80 barisan, ada 120 barisan, 80 barisan min ummati, kata Nabi, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'una sofan, kemudian sisanya ada 40 barisan. Dari mana tuh 40 barisan? Siapa aja? Min sairil umami, dari sebagian umat-umat yang lain. Tuh mulai dari umat Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Tuh umat-umatnya tuh 40. Paling banyak berarti barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya tuh. Mudah-mudahan termasuk ya. Mudah-mudahan termasuk kita tuh karena barisannya tuh banyak sampai 80. Sampai 80. Sedangkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa aja manusia udah pada nongol. Tapi ini untuk ahli-ahli surga. Berarti yang paling banyak masuk surga yaitu barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wakila, dan dikatakan, inna tula kulli sofin, setiap barisan, kan 80 ya, setiap barisan itu panjangnya minal masyriki, dari timur, ilal maghribi, sampai barat. Tuh panjangnya barisan dari timur sampai barat panjangnya. Wa arada kulli sofin, luasnya lebarnya tuh barisan mithlu ardi dunya, lebarnya tuh selebar dunia. Ya Allah, kita secidodol ya tahu lebarnya semana. Sebayaran lama agak tahu luasnya kayak apa ya. Orang banyak banget lah, ini sedunia. Satu barisan lebarnya sedunia, berarti ada 80 dunia lebarnya tuh, karena 80 barisan. Panjangnya tuh barisan dari timur ke barat banyak banget. Mudah-mudahan biar kata nyelip-nyelip dah kita di barisan berapa dah ada di situ begitu. Iya, kan udah termasuk ahli surga namanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti masih banyak kesempatan dah begitu ya. Masih banyak kesempatan buat kita dah begitu. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yaqulu, Allah berkata, li ahlil jannati, untuk ahli surga, kata Allah, ya ahlal jannati, hai ahli surga. Fayaquluna, maka menjawab nih ahli surga kepada Allah, labbaik wa sa'diyak, ya Allah, sungguh aku akan patuh kepadamu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah mengatakan, hal raditum,
apakah kalian semua ridho, hai ahli surga? Fayaquluna, berkata itu ahli surga, jawabin Allah, wa ma lana la nardo, dan bagaimana tidak kami untuk tidak ridho terhadap engkau ya Allah, wa qad a'taitana, karena benar-benar engkau telah memberikan atas kami malam tu'ta, enggak dikasih. Tuh nikmatnya surga, enggak dikasih barisan yang dicapnya dia golongan ahli jannah ahadan terhadap siapapun min khalqika, dari makhluk-makhluk engkau ya Allah. Gimana kami enggak ridho sedangkan kami ini udah dicap ahli surga? Nah yang lain kan belum dikasih. Yang lain ada yang di neraka, ada yang disiksa, sedangkan kami ditanya pas lagi di surga, apakah engkau ridho ada di surga? Gimana kita kagak ridho sedangkan pemberian ini orang-orang yang khusus. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata kembali, kata Allah, ana a'tikum, aku akan memberi ke kalian semua. Apa yang Allah beri? Afdalu min dzalik, lebih utama dari ini. Mau dikasih lagi sama Allah. Kita aja udah di dalam barisan surga aja udah ridho luar biasa. Kata Allah, kalau jika kalian ridho di posisi ini, maka aku akan memberikan afdalu min dzalik, lebih utama lagi, lebih-lebih dari ini. Fayaquluna, maka berkata nih ahli surga, ya Rabbi, hai Tuhanku, ayu syai'in afdalu min dzalik. Apa tuh yang Allah bilang? Pemberian Allah afdalu min dzalik, utama dari yang ini. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, kata Allah, ahullu alaikum ridwani, aku halalkan semuanya atas engkau, ridwani, keridhoanku untuk kalian semua, kata Allah, fala askhatu ba'dahu abadan, maka aku tidak akan murka selama-lamanya. Tuh yang paling luar biasa yang Allah kasih. Di barisan kita masuk surga udah alhamdulillah, Allah kasih lagi yaitu ridho Allah Ta'ala. Yang selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhoka fil jannah. Dapat ridho dari Allah Ta'ala. Allah nggak akan marah, Allah nggak akan murka lagi selama-lamanya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi, yunadi munadin, bakal dipanggil, ada panggilan di surga. Idza dakhala, tatkala masuk, siapa ahlul jannati, ahli surga, orang-orang yang udah dicap bagian dia surga, al jannata, ke dalam surga, annalakum antahyu wala tamutu, bahwasanya orang-orang ahli surga ketika dia masuk ke dalam surga, antahyu, dia tuh bakalan hidup, wala tamutu, dan enggak akan mati, abadan, selama-lamanya. Tuh kalau udah masuk surga, dihidupin nama Allah, nggak ada mati, jadi nggak ada batas usia. Ahli surga. Wa antasihu wa la taskhamu, kemudian Allah kasih sehat, wa la taskhamu, Allah nggak kasih sakit. Kita di surga nggak ngerasain sakit, semuanya sehat. Ahli surga, abadan, selama-lamanya. Apalagi yang Allah berikan? Antasyabu wala tahramu, Allah kasih semuanya muda, wala tahramu, dan enggak Allah kasih tua. Jadi di surga enggak ada yang tua, semuanya dikasih muda.
nggak ada yang pikun. Biar kata di sini nenek-nenek mati di sono, dia masuk surga, dia muda lagi. Enggak, tua, abadan, selama-lamanya tuh ahli surga. Wa an tatana'amu wala taba'asu. Dan di orang ahli surga tuh diberikan nikmat semua sama Allah, dikasih enak semua sama Allah, dan tidak dikasih sulit. Nggak ada kesulitan. Mikirin utang di sini nggak ada. Besok mau makan apa kita pikirin, nggak ada. Nggak ada kepikiran itu. Yang ada senang-senang aja udah. Dikasih nikmat semuanya sama Allah, abadan, selama-lamanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu Allah telah berfirman, kata Allah, wa nudu antil qumul jannatu auristumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah, dipanggil tuh ahli-ahli surga semuanya. Allah berkata, antil kumul jannah, tuh surga lihat, auristumuha, aku wariskan kepada engkau hai ahli surga, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa-apa yang telah engkau kerjakan saat di dunia. Tuh, pelajaran buat kita. Mudah-mudahan yang pertama kita berdoa masuk surganya Allah Ta'ala. Allah telah menjanjikan siapa orang yang memang berperilaku saat di dunianya itu baik, dia takwa, karena yang mulia, orang yang berhak mendapatkan surga tuh di sisi Allah itu levelnya takwa. Apa itu takwa? Bisa kita nurut apa yang Allah perintahkan, bisa menjauhkan apa yang Allah larang, terus juga kita capek-capek mengamalkan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, kayak semacam kita sedekah, kayak semacam kita ngaji, kayak kita ngadain hal-hal yang baik, kayak kita misalnya kesono kemari bikin acara, tapi acaranya juga baik. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, hal-hal yang baik itu mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bima kuntum ta'malun, kata Allah, nih sebabnya kenapa engkau semuanya aku kasih surga, karena ini balasan buat orang-orang saat di dunianya mau mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah Ta'ala. Sumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, kata Allah, a'dadtu li'ibadis salihin, aku telah mensiapkan, aku telah mempersiapkan, li'ibadi, untuk hamba-hambaku, kata Allah, as-salihina, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengerjakannya baik-baik, ketika dia melakukan halnya tuh benar-benar ikhlas, melakukan ibadah tuh memang dengan ilmu, sesuai dengan aturan syarat dan rukunnya. Malan ainun ra'at, apa yang Allah kasih, kata Allah, yang gak pernah mata melihat. Nggak pernah di dunia kita ngelihat nikmat Allah begini aja udah luar biasa. Entar di surga belum pernah kita lihat, bakalan ada. Allah siapin di surga untuk hambanya yang soleh. Mala ainun ra'at, yang nggak pernah dilihat oleh mata manusia saat di dunia. Wala uzunun sami'at, dan nggak pernah didengar. Nggak pernah didengar. Waktu di dunia kita dengar suara knalpot, suara burung, kita luar biasa girang kayak pantau. Tapi entar ada suara yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar tuh suara, entar Allah kasih di surganya Allah Ta'ala. Wala khatar ala qalbin basar, bahkan Allah kasih lihat, yaitu yang nggak pernah tersirat ala qalbin basar, di hati para manusia.
Jadi di manusia kita nggak pernah kepikiran pengen ngelihat apa, di surga ada tuh begitu. Itu buat orang-orang yang soleh, kata Allah, surganya udah disiagain. Nah, pelajaran buat kita ini pada malam hari ini, ya, kita beramal tuh beramal yang soleh. Apa nih soleh? Yaitu benar, sesuai aturan hukum. Semisal kita sholat, kita mau ibadah, ujung-ujung kita ikut-ikutan doang. Kita menganggapnya itu udah bener aja. Tapi kita nggak punya guru, kita nggak punya ilmu, maka ngeri, bisa dikatakan masih belum soleh. Tuntutannya gimana biar supaya amal-amal kita itu soleh, biar amal kita itu bener, biar baik? Cuman satu jawabannya, yaitu kudu ngaji. Mau di mana ke? Mau siapa gurunya ke? Tentang fikih yang ngaji fikih, tentang ibadah syariat, tentang ibadah. Oh berarti sholat nih jalurnya jalur fikih. Oh ya udah ngaji fikih. Tentang bab air, cara wudu, cara sholat, cara baca Quran, tuh kudu benar. Jangan sampai hati kita keras, kayaknya mau udah bener banget, belajar ogah. Nah ini repot, ngeri. Luasin hati kita tuh, merasa kita tuh masih bodoh begitu, biar kedorong mau ngajinya. Buat apaan sih ngaji? Buat apapun yang kita lakukan, yaitu jadi solih, jadi benar jalurnya tuh begitu. Ketika udah benar, Allah dia siagain untuk hamba-hambanya tuh. Apa itu surga yang tadi yang belum pernah kita lihat, yang nggak pernah suara kita dengar, atau di hati kita nggak tersirat. Surganya ntar dikasih bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kita lakukan di dunia, tapi catatannya kudu benar. Gimana biar ibadah kita benar? Yaitu kudu ngaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dan mudah-mudahan kita juga dikasih keentengan untuk ngaji, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pelan-pelan dikasih manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kita doain juga anak keturunan kita yang lagi sekolah, yang lagi pesantren, semuanya juga mudah-mudahan dikasih kemudahan dalam mencari ilmunya dan dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.